Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala rahmata liman shoma fi awwali Ramadan wa atammalahu bihi fi awsatihil maghfirah wa sahhalallahu lahu fi tariqatihi fi ziyadati wal janan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal irfan, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustaz Miftah Fajri, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Tema kita tentang sedekah. Bila kita hubungkan dengan ibadah puasa, bagaimana menghubungkan yang satu berbicara materi, yang satunya berbicara tentang lapar. Di dalam Al-Quran secara tegas, di dalam Az-Zariyat, Allah berfirman, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ilina wal mahrum. Pada harta setiap orang yang beriman, haqqun lis-sa'ilin, ada hak orang lain, yaitu orang yang miskin dan yang meminta, wal mahrum, dan orang miskin tapi tidak mau meminta. Bapak ibu sekalian yang berbahagia, saya punya harta, bapak ibu punya harta, ada di antara harta kita milik mereka. Kenapa? Karena kita bisa seperti ini, bisa mendapatkan semacam ini dari lantaran salah satunya adalah doaul fuqara wal masakin, karena doanya orang-orang yang fuqara dan masakin. Bapak ibu sekalian yang berbahagia, kenapa kita perlu mendekatkan dan perlu diingatkan? Karena kita kalau semakin banyak punya harta, semakin pelit. Mudah-mudahan yang hadir tidak. Kita ngomong ini yang di pasar Kebayoran Lama aja Pak. Hartanya tambah banyak, tetapi tambah pelit. Ayo diingatin sama Allah. Ya, hakun lis-sa'ilin, di hartamu ada orang-orang miskin yang meminta, yang datang ke kota, assalamualaikum, dia punya hak. Sediakan, kalau perlu tukar uang di bank yang bagus, yang baru, sediakan, kasih. Wal mahrum, ini orang miskin yang spesial. Dalam Islam itu ada orang miskin butuh, meminta, bila diberi dia menerima. Nah yang kedua, orang yang butuh, dia tidak mau meminta, tetapi bila diberi dia mau menerimanya. Nah yang miskin yang ketiga ini yang disebut dengan al-mahrum. Mereka butuh karena memang pendapatannya tidak sesuai dari kebutuhannya, tapi dia tidak mau meminta kepada makhluk, kepada manusia. Dia cuma mau menengadahkan tangan pada Allah. Dan bila diberi dia tidak mau, karena dia cuma mau berdasarkan hasil pekerjaan dia saja. Bapak sekalian yang berbahagia, maka kita perlu cari orang di lingkungan kita yang kelihatannya tidak butuh. Jangan-jangan sebenarnya dia butuh. Kenapa? Karena dia punya sifat afif. Ya, afif itu menahan diri untuk tidak mau meminta. Bapak ibu sekalian yang berbahagia, pelit hanya bisa diatasi dengan metode puasa. Kenapa sih puasa? Orang diajarkan lapar. Kenapa? Lapar yang bisa mengingatkan orang lain. Hanya orang yang sakit Pak,
dia tahu bahwa dia mesti jaga kesehatan. Kalau dia belum sakit, maka dia tidak mengerti tentang sehat. Coba lihat Fir'aun. Fir'aun tidak pernah sakit. Fir'aun pilek saja, flu tidak pernah. Sampai dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang maha tinggi. Kenapa? Gak pernah sakit. Nah, Allah memberikan sakit itu supaya ingat ada yang mahal loh, namanya sehat. Allah menyuruh melaksanakan perintah puasa. Allah membuat lapar kita. Hanya orang yang lapar yang memahami bahwa miskin tidak enak. Hanya orang yang merasakan lapar dan haus yang bisa peduli kepada orang lain. Nggak bisa kalau tidak dididik dengan lapar. Bahkan Bapak Ibu sekalian, yang bagus lapar setelah dididik ya dalam 30 hari, mereka pun menjadikan konsep lapar itu sebagai sebuah cara melembutkan hati dan menimbulkan kepedulian sosial, ya, kepedulian sosial. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam satu kisah yang menarik, diriwayatkan ada seorang tua kalau berbuka puasa itu selalu membawa satu gelas air dan membawa bungkusan yang isinya itu rohif. Rohif itu kalau Bapak Ibu ke Mekah yang belum pergi, saya doakan bisa berangkat haji umroh, amin. Rohif itu roti dibuat dari gandum tipis dan itu dibakar. Itu makannya enak tapi masih panas, hangat. Kalau sudah dingin dibanting gak pecah, keras gandum itu, beda dengan terigu. Kakek tua ini kalau mau menjelang maghrib, dia bawa bungkusan isinya roti itu tadi dengan gelas air putih. Terdengarlah azan di masjid besar Kufah. Ya, sekarang itu masuk wilayah Irak. Dulu pemerintahan Islam itu sampai ke Irak, sampai Spanyol. Itu salah satu pernah pemerintahannya itu terjadi di Kufah. Ketika terdengar suara maghrib, maka sang kakek tua itu membaca basmalah, dibukanya. Minumlah dia, kemudian memakan rotinya yang keras itu tadi. Tidak lama kemudian datang tukang minta-minta. Setelah mengucapkan salam, izin saya puasa, tapi saya tidak punya apa-apa. Bolehkah aku bisa mengikuti ya yang kau punya sehingga aku bisa berbuka? Oh silakan, dengan senang hati, kata Pak kakek tua. Aku senang, aku bangga dan bersyukur kalau kau mau menikmatinya. Silakan. Maka tukang minta-minta itu meminumnya, membatalkan puasa. Ketika rotinya itu disabek keras, dipaksanya sampai bisa, kemudian digigit. Ketika digigit, giginya tidak kuat, keras. Maka dia bilang, aku terima kasih sudah mendapatkan minum, tapi aku nggak bisa menikmati roti ini, terlalu keras, tidak kuat gigi. Oh, kalau begitu, itu di pojok itu rumahnya Hasan bin Ali, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau ke sana setiap hari buka puasa, open house. Di situ banyak buah-buahan, banyak nasi mandi, nasi kebuli, banyak kurma. Silakan kau sana. Maka berangkatlah tukang minta-minta sama. Benar. Banyak orang makan dijamu semuanya. Ada buah-buahan, ya, ada makanan lezat, ada daging terus segala macam. Selesai si tukang minta-minta ini makan, dibungkus sama dia. Ditanya sama cucu Rasul Hasan, buat siapa kau bungkus? Kau makan saja ini semua. Nanti kalau kau mau bawa untuk keluargamu, aku bingkiskan, aku buatkan. Makan. Tidak, aku sudah cukup dan aku membungkusnya. Untuk siapa? Itu tadi aku manggil, ada tukang minta-minta kakek tua
dengan satu gelas air putih dengan rotinya yang keras, sehingga aku diarahkannya ke sini. Siapa kau bilang? Tukang minta-minta. Laisa minas sa'il. Kau jangan salah paham, itu bukan tukang minta-minta. Huwa walidi Ali ibn Abi Thalib, huwa amirul mu'minin. Bukan tukang minta-minta, itu ayahku Ali bin Abi Thalib. Dialah presiden kita sekarang. Bapak sekalian, presiden buka puasa dengan air putih segelas dengan roti yang keras. Setiap hari dia berteduh di bawah pohon. Begitulah orang-orang sementara dijamu di rumah anaknya dengan makanan yang nikmat. Banyak orang bertanya, kenapa engkau seperti itu wahai Amirul Mukminin? Dia mengatakan, aku khawatir kalau aku makan yang empuk, aku makan yang nikmat, aku makan yang menyenangkan, aku lupa kepada rakyat. Beginilah cara Allah mendidik dengan berpuasa. Dengan lapar kami akan ingat terus menerus penderitaan mereka itu semua. Subhanallah. Kalau kita punya presiden yang semacam ini, punya lurah, wali kota, camat yang semacam ini, punya RT, punya RW yang semacam ini, subhanallah. Kira-kira ada nggak RT yang seperti ini, RW yang seperti ini? Enggak, karena ceritanya baru dengar. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi kalau orang mau dicegah untuk sifat pelit, kalau Allah menyuruh mengeluarkan untuk berzakat, Allah mensyariatkan sedekah, bagaimana caranya? Suruh puasa. Hanya orang yang puasa yang bisa memahami bahwa mereka itu susah. Apalagi kalau Allah yang mengatakan, hartamu sebagian punya mereka. Bapak sekalian, tentang harta yang ada pada diri kita ini, kita memahaminya begitu. Apabila di bulan suci Ramadan itu, di zaman Nabi itu, orang mengumpulkan bayar zakatnya itu dengan kurma atau dengan gandum, dengan 3 gantang gandum atau 3 gantang kurma. Kenapa? Karena memang makanan pokoknya kalau tidak makan kurma, makan gandum. Gandum tadi itu dibikin roti, disobek, masukin kurma dulu, makanan pokoknya. Maka di rumah Nabi banyak sekali kurma, karena memang banyak orang bayar zakat pada waktu. Cucu beliau Hasan dan Husain masih kecil. Namanya anak kecil 3 tahun, 4 tahun tidak mengerti dia. Dia tidak paham, maka diambilnya kurma yang ada di keranjang itu dimasukin ke mulutnya, dimakan. Ketika Nabi melihat, subhanallah, maka Hasan itu didudukan pangkuannya, kemudian rahangnya dipinggang. Diambil kurma yang tadi dimakannya, zakat itu dikeluarkan. Diambil sama dia. Jijik. Hadza awsafun nas la yasluhu li Muhammadin wa ali Muhammad. Jijik, jangan dimakan. Ini kotoran manusia. Zakat itu kotoran manusia. La yasluhu li Muhammadin, tidak layak bagi Muhammad wa ali Muhammad dan keturunannya Muhammad. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dan guru sampai sekarang, keturunan Nabi nggak boleh dikasih zakat karena haram bagi Nabi dan keturunan. Nah, apa konteks pembahasan kita tentang zakat dan sedekah? Jadi sedekah yang wajib namanya zakat, sedekah yang diserahkan yang namanya tatawwu disebutnya sedekah. Ada orang mestinya dia bayar zakatnya 100.000, tapi dia cuma keluarin 50.000. Bapak Ibu sekalian sudah terbuka, coba kita lihat pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh ekonom Muslim, ya, Ihsanuddin Nursi, bahwa kalau
Orang Islam semuanya yang kaya-kaya bayar zakat, kemiskinan sudah terangkat, kebutuhan pokok sudah terangkat. Lalu kalau ada kemiskinan tidak terpenuhi, bermasalah dalam pembayaran zakat. Sehingga Imam Mutawalli, Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan begini, "Idza ra'aita faqiran fi biladil muslimin." Kalau kau lihat ada orang miskin di negeri Islam, mayoritas Islam, hunaka ghaniyan qad sarqa malahu, yakinlah ada orang kaya yang mencuri harta orang miskin. Kenapa? Dia tidak bayar zakatnya yang tidak semestinya. Ada orang nggak mau bayar zakat, mestinya 100 juta, bayar itu pun panggil TV, orang disuruh antri. Padahal wajib dia keluarkan. Lalu bagaimana kalau 100 juta dia keluarkan 50 juta? Dia tetap mengeluarkan 100 juta, yang 50 juta dikeluarkannya di rumah sakit, yang 50 juta dia keluarkannya di kantor polisi, yang 50 juta dia keluarkan di BNN karena anaknya kena narkoba. Kenapa? Makanannya ausah nas, kotoran manusia dimakan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di Ramadan cara Allah membentuk kita untuk menjadi seorang muzaki. Untuk orang muzaki itu maknanya orang yang membersihkan. Apa yang dibersihkan? Hartanya. Apa yang dibersihkan? Ruhnya dengan puasa. Sehingga di dalam hadis dikatakan likulli syai'in zakatun wa zakatul badani as-shaum. Setiap sesuatu itu ada zakatnya, dan zakat badan itu adalah lapar. Diberikan puasa agar dengan lapar itu orang bisa mengerti. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ditambah lagi ini bulan Ramadan. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu yang masih berat, kalau kita masih berat, ingatkan ini. Pertama, itu ada hak mereka. Yang kedua, keutamaan di Ramadan ini lipatannya itu layak lamu illallah. Tidak ada yang mengetahui lipatan pahalanya kecuali Allah. Ketika Nabi ditanya, ayu shadaqati afdalu ya Rasulullah, wahai Rasul, sedekah apa yang paling bagus? As-shadaqatu fi Ramadan. Yang bagus itu sedekah di bulan suci Ramadan. Bapak mulai sekarang, ya, mulai berikutnya sampai diisi dengan sedekah. Bayar sedekah, perbanyak sedekah. Apakah kita tidak iri dengan bagaimana Sayyidina Ali dengan hartanya, tapi dia tidak mau melakukan itu karena dia menjaga bahwa potensinya itu luar biasa. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW seumur hidupnya itu memelihara lapar. Bapak, Nabi Muhammad itu Nabi, Rasul, dan kepala pemerintahan. Kalau kepala pemerintahan itu punya hak untuk mengambil sebagian jatah kehidupan, lalu dia sebagai seorang Rasul, sebagai seorang presiden, bagaimana Nabi kesehariannya? Nabi itu kalau tidur istrinya menangis, dipegang perutnya itu lempes. Ya Allah, orang yang kau muliakan cara hidup dan cara makannya seperti ini, perutnya kecil, lempes. Ketika ditanya Sayyidah Aisyah, bagaimana Rasul kalau makan seharian? Idza taghadda lam yata'ashya. Nabi kalau makan pagi di luar Ramadan, kalau makan pagi tidak makan. Wa idza ta'ashya lam yataghadda. Kalau malam makan, siangnya tidak makan. Saya mau tanya Bapak Ibu yang jujur, dalam hadis sahih ini Nabi makannya berapa kali sehari semalam? Sekali. Bapak makannya sehari semalam berapa? 3 kali. Lebih hebat kita dari Nabi urusan makan. Kita lebih hebat dari Nabi baru satu, urusan makan. Di dalam hadis lain dikatakan lam yashba
Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin muta. Kenapa? Karena memang orang yang lapar bisa memperhitungkan orang lain. Hanya orang yang lapar mengerti perasaan orang lain. Hanya orang yang lapar punya kepedulian yang tinggi. Sehingga Nabi dikatakan itu tangannya itu karihil mursa. Rihil musara itu angin yang bertiup. Maknanya Nabi kalau pegang debu kemudian ketiup, habis itu debu. Kalau pegang uang di bulan suci Ramadan, ada sesuatu yang bernilai orang minta kasih. Subhanallah. Ibu bapak nanti kalau ada tukang minta-minta bapak jangan kasih semua harta bapak. Ya, tetapi paling tidak kita sisihkan untuk mereka. Membunuh sifat pelit yang ada di diri kita. Ya, subhanallah. Bapak Ibu sekalian, suatu saat Nabi dihadiahi seperempat rohib oleh putrinya. Rohib, ya, roti bakar itu dibagi 4 oleh putri beliau, Sayyidina Fatimah. Seperempat untuk suaminya Ali bin Abi Thalib. Seperempat buat dia sebagai seorang istri yang punya anak dan capek di rumah. 2/4 itu seperempat Hasan, seperempat Husain. Suaminya makan karena memang waktunya makan. Hasan dan Husain makan karena anak kecil capek habis main makan. Beda dengan Sayyidah Fatimah. Ketika dia membaca basmalah mau memasukkan seperempat roti, dia ingat jangan-jangan ayah saya belum makan. Maka izin kepada suami titip anaknya dibungkus, dibawa. Tapi tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, dikecup dahinya. Beliau ngasih hadiah, ya Rasulullah, hadza khabaztuka ilai, ini aku buatkan roti untuk engkau. Bapak Ibu sekalian, pada saat diberikan makanan semacam itu nangis Sayyidah Fatimah karena Nabi bilang ini. Subhanallah, alhamdulillah, ya Fatimah, haza awwalu ta'amin sayadkhulu ila fami abika munzu salasati ayyam. Wahai Fatimah, ketahuilah inilah makanan yang pertama yang akan masuk ke rongga mulut ayahmu sejak 3 hari 3 malam. Nangis beliau, ya Allah. Kita ada nggak Pak, Ibu yang lagi mau makan ingat sama bapak? Atau anak kita mau makan ingat bapaknya, ingat ibunya? Subhanallah. Giliran udah diberitahukan nangis, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Waktu mau dimakan ada yang ketok pintu, assalamualaikum. Ibu kakek tua, perutnya kempes, nggak ngomong, nggak apa, cuma pegang perut. 3 hari 3 malam tidak makan, cuma rotinya seperempat, sudah baca basmalah dikasih sama. Subhanallah. Karena dengan cara yang semacam itu orang bisa menggairahkan untuk berani bersedekah. Bagaimana seseorang tidak bisa pelit dalam dirinya kalau dia punya sifat lapar. Kita sedang dididik untuk menjadi orang susah. Karena menjadi orang senang gak perlu pendidikan. Tapi mendidik jadi orang yang susah, mendidik orang yang lapar, orang yang peduli, itulah Madrasah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.